Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikolaus Baskara Pamungkas. Saya dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 25. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang permasalahan sosial. Jadi apakah itu permasalahan sosial? Secara umum permasalahan sosial adalah kondisi yang oleh masyarakat luas dianggap sulit dan kondisi tersebut menimbulkan hambatan atau membahayakan sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Teman-teman, tadi sudah saya jelaskan tentang pengertian umum permasalahan sosial. Nah, namun teori masalah sosial pun ada, dan teori ini juga dicetuskan oleh beberapa ahli. Nah, jadi untuk teori yang pertama itu ada teori fungsionalisme, lalu juga ada teori konflik, dan juga ada teori interaksi simbolik. Nah, untuk yang pertama yaitu teori fungsionalisme dicetuskan oleh Émile Durkheim, sosiolog asal Prancis yang dipengaruhi pemikiran Auguste Comte dan Herbert Spencer. Durkheim mengibaratkan masalah sosial seperti tubuh manusia. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit atau rusak, maka penyakit tersebut akan mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Jadi, kalau ada satu unsur di masyarakat yang tidak berjalan dengan baik, hal tersebut akan berdampak ke kehidupan masyarakat lainnya, dan dampak tersebut dapat menyebar luas hingga menimbulkan masalah sosial. Lalu ada teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Marx, filsuf asal Jerman. Marx menganggap permasalahan sosial muncul karena adanya perbedaan kelas sosial. Nah, oleh karena itu, dalam teori Marx ada istilah bourgeois atau pemilik modal atau orang kaya dan proletar atau kaum buruh. Marx berpandangan kalau kelas sosial yang berada di atas bourgeois mengeksploitasi sumber daya yang ada, sehingga kelas yang berada di bawah atau proletar hanya kebagian jatah sumber daya yang sedikit atau bahkan nggak cukup. Nah, dari sanalah menurut Marx muncul konflik yang berujung pada masalah sosial. Terakhir ada teori interaksi simbolik. Salah satu tokoh teori ini adalah Erving Goffman, sosiolog asal Kanada. Goffman mengatakan kalau permasalahan sosial terjadi karena memang kondisi tersebut sudah dicap bermasalah oleh masyarakat. Masyarakatlah yang memberikan label atau karakter yang buruk pada kondisi individu atau sebuah kelompok. Nah, contohnya sendiri, ada seorang residivis akan senantiasa dicap sebagai kriminal oleh masyarakat. Permasalahan sosial sendiri mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, adanya perbedaan antara kenyataan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Jadi, mungkin ketika masyarakat menghadapi suatu perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka, maka menimbulkan suatu kondisi yang tidak menyenangkan bagi masyarakat tersebut. Contohnya, ketika kita di Indonesia, kita menyebut atau memanggil orang yang lebih tua ketika kita bertemu di jalan, kita bisa memanggilnya dengan Pak atau Bu, karena kita menghargai atau menghormati mereka, dan maka dari itu kita disebut orang yang sopan. Namun beda halnya dengan di luar negeri, kita bisa menyebut nama orang yang lebih tua daripada kita saat kita berpapasan dengan dia. Untuk yang kedua, adanya sumber yang menyebabkan masalah terjadi. Jadi, adanya suatu kondisi sosial tertentu atau karena bencana yang berdampak luas pada masyarakat sehingga menyebabkan suatu permasalahan sosial yang menimpa masyarakat. Contohnya ketika ada bencana gunung berapi. Nah, masyarakat luas di sekitar gunung berapi pun merasakan dampaknya. Mereka dapat kehilangan rumah dan juga kehilangan tempat atau tempat tinggal di daerah mereka. Dan yang ketiga, orang atau masyarakat yang menentukan. Jadi, ketika mungkin ada suatu permasalahan sosial, pihak yang berwenang atau berwajib terkadang memberitakan atau memberikan informasi tentang masalah yang ada. Nah, maka dari itu kita bisa mengetahui permasalahan apakah yang sedang terjadi pada saat itu. Yang keempat, adanya perhatian masyarakat. Nah, dalam kondisi ini,
masyarakat luas sudah tahu kondisi tersebut dan sudah menganggap itu sebagai permasalahan sosial. Contohnya, di Indonesia sendiri masih adanya beberapa kasus rasisme atau kasus menghina ras, suku, dan agama. Dan masalah tersebut pun sudah bergulir lama dan masyarakat luas pun juga sudah mengetahuinya. Yang kelima, kondisi tersebut menuntut pemecahan agar tidak menghambat atau membahayakan masyarakat. Nah, contoh dari permasalahan tersebut, ketika ada suatu bencana misalnya banjir, kondisi tersebut harus segera ditanggulangi atau sesegera mungkin masyarakat yang terkena dampak tersebut sebanyak-banyaknya bisa diselamatkan dan bisa ditempatkan ke tempat yang aman. Oke, jenis permasalahan sosial sendiri terbagi menjadi 3 permasalahan. Yang pertama adanya kemiskinan, lalu yang kedua adanya kriminalitas, dan yang ketiga sendiri adanya kesenjangan sosial atau ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, untuk kemiskinan sendiri, kemiskinan adalah keadaan di mana individu ataupun sebuah kelompok tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari atau sulit memenuhinya. Nah, kemiskinan sendiri pun terbagi menjadi 3 permasalahan. Yang pertama adalah kemiskinan natural atau kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alami. Misalnya, individu ataupun kelompok tersebut ada yang sakit ataupun ada yang cacat sehingga mereka tidak dapat bekerja. Lalu yang kedua itu ada karena permasalahan kultural. Nah, kemiskinan ini pun disebabkan karena individu tersebut sudah merasa dirinya pun sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal jika dilihat dari pendapat orang di sekitarnya, individu tersebut masih sangat kurang ataupun tidak layak. Nah, yang terakhir adanya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural. Jadi, kemiskinan struktural ini disebabkan oleh manusia sendiri ataupun oleh perbuatan manusia. Misalnya, manusia yang menjadi pemimpin ataupun menjadi wakil dari rakyat ataupun menjadi pionir masyarakat, jadi ketua dari masyarakat, mengambil hak masyarakat misalnya dengan korupsi ataupun mengambil kebijakan yang kurang baik ataupun kurang pas saat direalisasikan di masyarakat. Yang kedua adanya kriminalitas. Nah, kriminalitas ini adalah masalah sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Nah, masalah sosial kriminalitas ini sering sekali kita jumpai di masyarakat. Contohnya ketika ada suatu individu mengambil hak orang lain, misalnya dia mencuri ataupun mencopet hingga membunuh orang dan juga memakai narkoba ataupun mengedarkan narkoba. Nah, kriminalitas biasanya terjadi di masyarakat kalangan bawah yang tadi sudah saya sebutkan, namun juga ada yang terjadi pada kalangan atas, yaitu sering terjadi adanya korupsi dan juga penyelewengan hak-hak masyarakat. Jadi, kesenjangan sosial ataupun ketidakadilan adalah kondisi di mana suatu masyarakat terbagi menjadi 2 sistem atau terbagi menjadi 2 kasta. Yang pertama adalah kasta atas dan kasta bawah. Di mana kasta atas adalah orang-orang yang mempunyai sumber daya yang lebih sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, untuk masyarakat kasta bawah atau masyarakat rendah, mereka kesulitan untuk mengakses sumber daya tersebut untuk mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, kondisi ini disebut dengan kesenjangan sosial ataupun ketidakadilan karena masyarakat satu dengan yang lainnya dibedakan oleh kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan mereka. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada salah kata,
maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman mohon dimaafkan. Terima kasih and see you the next video.